Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat bermanfaat insya Allah untuk membuat paper, tesis, disertasi, laporan, apapun itu yang berbentuk big dokumen, jadi dokumen besar yang di mana di dalamnya ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar apa lagi? Daftar pustaka. Semuanya bisa diotomasi dengan Microsoft Word. Mungkin banyak yang sudah bisa, ya mungkin. Tapi saya yakin juga lebih banyak lagi yang belum bisa dan belum memanfaatkan secara maksimal dari Microsoft Word ini. Microsoft Word ini saya dapatkan secara legal, saya tidak membajaknya, saya dapatkan dari Microsoft Developer Program, yaitu 90 hari untuk ikut berkontribusi di GitHub mengembangkan Microsoft Word. Oke, kita start. Ada berapa ya kompetensi? Pertama, daftar isi kita akan buat secara otomatis. Kemudian daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar isi. Ada 4 ya. Dan tentu saja di dalamnya nanti ada gimana cara cross reference, bagaimana software apa yang digunakan untuk membuat reference yang saya rekomendasikan ya. Karena di Microsoft Word itu ada reference yang bawaannya, cuman dia kurang powerful dalam apa ya, otomasinya. Jadi kita harus benar-benar manual menginputkannya. Mari kita lihat secara detail ya. Pertama-tama kita buat dulu, misalkan kita buat dokumen, sebuah dokumen judulnya terserah, misalkan ya, eh, skripsi pertamaku yang berisi kerja keras dan pengorbanan. Ya terserah sih sebenarnya judul bisa apapun. Lalu kita ubah dia kayak headingnya. Jadi di sini di home udah ada heading, ada banyak sekali heading di sini. Ada heading 1, heading 2, kemudian ada normal text. Heading itu manfaatnya adalah untuk kita buat daftar isi, terutama itu. Bermanfaat sekali untuk membuat daftar isi. Dan kita buat aja di title ya. Jadi caption title kita bisa ubah-ubah di sini. Kita bisa ubah misalkan fontnya ya. Fontnya nggak sesuai. Kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu kita pingin dia bold dan ya di tengah-tengah lah. Oke. Lalu warnanya hitam otomatis. Oke. Oke, inilah judulnya. Ini belum bisa diapa-apakan, belum bisa dibuat daftar isi. Kita buat by, misalkan nama saya aja. Biasanya di buku sih nggak ada gelar ya. Lalu ininya apa namanya, logo kalau ada, logo diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana misalkan ya. Boleh di teknik mesin Unhan. Boleh. Lalu logo di sini, lalu departemen dan juga institusi ya.
Fakultas Teknik Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Oke, ini masih bahasa Inggris defaultnya ya, jadi harus kita Ctrl A, lalu ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Mana? Tidak ada. Saya defaultnya bahasa Inggris sih. Itu juga bisa ini. Spell checkingnya jangan dicek. Oke, ini halaman judul. Menjudul sangat gampang. Lalu kita ke bagian 2-nya biasanya berisi apa ya? Pengantar atau abstrak. Kita buat dulu aja kata pengantar. Kata pengantar kita jadikan dia heading 1. Kenapa heading 1? Karena heading 1 itu adalah chapter, sederajat dengan chapter, bab, apapun itu namanya heading 1. Oke, di sana nanti kita ubah ini, ubah aja langsung lah. Modify, warnanya jangan biru, kemudian ininya nggak usah besar-besar, Times New Roman, dan bold. Oke, seperti ini ya, default heading 1. Atau kadang-kadang kan lebih besar ya, 14 aja Pak. Oke, 14. Lalu kita buat teks ngasal dengan fungsi ini, misalkan ada 4 kalimat, berapa paragraf? 4 paragraf biar banyak gitu ya. Udah. Kemudian kita Ctrl Shift Enter. Apa ini? Missing Proving Tools. Oke, download aja, siapa tahu ada manfaatnya ya. Siapa tahu nih. Download. Ya udah. Close aja. Lalu ini normal text mau kita ubah jadi Times New Roman biasanya kalau academic writing fontnya ya, pasti yang sans serif. No, bukan sans serif, serif. Kalau sans serif itu tanpa ada garis tipis-tipis kayak Comic Sans. Kemudian kalau serif itu seperti Times New Roman, Book Antiqua, dan lain-lain banyak sekali. Ciri-cirinya dia ada lancip-lancipnya. Terus ini 12 automatic tanpa bold. Oke. Oh iya, harus justify ya. Alright. Ya, sangat bagus. Lalu untuk halaman baru kita buat abstrak ya misalkan. Ctrl Shift Enter. Abstrak. Gimana tuh? Abstrak. Bahasa Indonesia aja. Abstrak. Oke, heading 1. Masih cek spelling. Abstrak. Tanpa cek spelling dong. Oke. Lalu kita buat teks ngasal juga. Run 5,5. Wah, banyak nih. Oke. Biasanya ya di abstrak itu isinya pertama motivasi dan latar belakang nih di sini. Tujuan dan lain-lain di sini ya. Motivasi aja lah. Motivasi itu ada isinya latar belakang, tujuan, ya apapun yang berkenaan tentang background of research gap antara penelitian kita dan orang lain dan juga peneliti di seluruh dunia apa. Kemudian yang paragraf 2 biasanya adalah
bukan literatur review. Nanti literatur review terlalu banyak, mending langsung aja metode penelitian. Metode yang digunakan apakah eksperimen, apakah simulasi, apakah kombinasi eksperimen dan simulasi, apakah studi literatur, apakah theoretical analysis, apakah numerical analysis, ceritakan semua di situ. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan analisis ya. Pendek aja tapi analisisnya. Analisis global ya. Diringkas aja berapa kalimat gitu. Kemudian ini terakhir kesimpulan dan temuan. Ya semacam itulah. Dan ini kelebihan sih kayaknya kebanyakan. Dan cut aja. Atau kalau mau disampaikan di tengah-tengah gitu ya, jangan terlalu banyak abstrak tuh. Yang penting bisa menyampaikan ini poin-poin utama 4 hal ini. Kemudian kita buat apa? Daftar isi ya. Ini bold semua. Ini enggak bold. Bisa kita atur sih sebenarnya. Enggak masalah mau bold semua apa enggak, serah. Ini kita ubah jadi ini aja lah, biar seragam. Heading 1. Nah, daftar isi ini udah kita bisa langsung buat. Bisa kita langsung buat. Dengan cara reference. Ya, agak lama, nggak apa-apa. Emang agak lama. Ayo reference. Gak keluar. Come on. Oke. Table of content. Ini kan daftar isi adalah table of content. Langsung aja dimasukkan. Nah, ini otomatis jadi heading sebenarnya ini. Kalau nggak salah ya. Jadi heading nggak dia? Tidak sih. Kalau mau jadikan heading, no problem. Content misalkan ya. Tapi dia nggak mau muncul di sini. Ini namanya navigation pane, panel. Navigation panel. Bisa diperlihatkan melalui view dan navigation pane. Nah, bisa keluar ya. Ini nggak perlu sebenarnya kita, nggak perlu ini karena udah ada daftar isi tadi kan. Nggak perlu. Kita kecilkan biar kelihatan smooth. Oke. Dan ini biasanya itu hurufnya Romawi. Makanya nanti kita pecah nih antara bagian yang berhalaman Romawi sama berhalaman Arab. Coba kita pisah dulu. Pisahnya dengan page break, saya lupa. Layout. Kemudian kita gunakan page break. Oke. Page break di sini bisa dilihat di sini nih. Column break. Oke, section break dari sini nih. Tapi kadang mengganggu nih. Jadi off kan aja. Lalu di sini kita kasih number, page number di bawah tengah. Nah, ini kan tipenya masih Arab. Kita ganti edit field dengan yang Romawi. Oke. Nah, yang ini kalau udah kita page break tadi ya. Ini section 1, ini section 2, udah kita page break. Kita buat dia different first page. Nah, dengan different first page ini kita bisa define page number yang baru. Yang startnya bisa kita ubah nih. Edit field. No, bukan ini. Format page number. Start dari 1. Oke, kita udah dapatkan daftar isi yang memiliki page numbernya Romawi dan bagian isi itu page numbernya Arabic. Lalu
Mana ini kursornya? Kita buat pendahuluan. Bab ya, bab 1 pendahuluan. Tapi kita mau buat babnya itu automatically generated by Microsoft Word. Oke. Kita buat dengan cara ini ya, apakah emang kursornya di sini? Sepertinya iya sih, harus di sini sih. Atau nggak perlu? Nggak perlu ding. Yang penting kita nih ke generate automatic. Delete aja kursornya di sini. Kemudian pakai yang ini nih, by heading. Jadi dia numberingnya chapter 1 gitu ya. Kemudian subbab 1.1 terus dan seterusnya. Ada hierarki yang jelas. Oke. Dan ini muncul sesuai dengan nama tadi itu. Dan ini 1, 2, ini hapus aja, nggak perlu. Ini juga hapus karena dia nggak perlu ya. Oke, si ini ternyata dia masih menyandang sebagai heading. Kita jadikan dia normal aja, normal text. Kita pingin buat si kata depannya itu adalah bab. Jadi define new multi-level list based on yang ini tadi ya, bab. Atau karena ini kecil semua nggak sih, apa namanya, depannya aja yang kapital. Oke. Nah, cukup baik nampaknya ya, cukup baik. Dan ini di tengah sih bagusnya, kita modify dia di tengah. Alright, pendahuluan it's okay. Kemudian kita buat kalimat apa ya, pengantar yang smooth untuk menjelaskan apa sih isi bab ini, ya kan? 31 tadi, berarti salah. 13 ya berarti. Run. Nah, gini. Kemudian baru kita ngomong latar belakang. Jangan ujuk-ujuk latar belakang. Kadang-kadang kita nggak ngasih pengantar dulu. Kaget orang tua langsung latar belakang. Wah. Jadi harus ada kata-kata. No, bukan heading 2. Bukan heading 1, tapi heading 2 ya. Oke, automatic. Bagus sekali. Dan kita ubah fontnya standar penulisan ilmiah hitam 12 dan ininya Times New Roman bold. Oke. Hampir sama dengan si heading 1. Lalu kita mencoba mengungkapkan kata-kata apapun itu. Kemudian lanjut ke subbab 1.2, misalkan tujuan, penelitian, dan seterusnya ya. Nanti saya buat contoh aja, ini bagian pendahuluan ya. 2,2, 2,3, oke. Dan seterusnya, lalu ke bab 2. Coba kita bab 2. Kadang nanti kita bahaslah gambar ya, masukkan gambar. Teori dasar. Buat heading. Oke. Bab 3. Langsung ini dibuat. Luar biasa. Bab 3 data dan analisis. Oh, enggak dong. Metode penelitian. Bab 4 itu data dan
analisis, bab 5, kesimpulan dan saran, bab 6, nggak ada, daftar pustaka gitu aja ya. Daftar pustaka. Nah, otomatis nih di sini semua kita bisa navigasi kemana dia perginya. Daftar pustaka. Oke. Kemudian apa lagi? Lampiran. Bisa. Lampiran. Bisa juga. Kita ke daftar isi, update. Nih ada update, daftar isi seluruhnya kita update, update entire table. Maka otomatis akan terbentuk daftar isi yang bagus seperti ini. Kalau kita pengen yang bab itu tebal, bisa juga kita edit field. Mana? Kita edit custom coba. Kemudian table of contentnya kita apa ya? Option apa? Modify. Kemudian tok itu berarti ya heading 1 sih, tok tuh kayaknya ya. Di bold aja. Oke, dia yang heading 1 automatically bold gitu ya. Kalau mau kayak gitu bisa juga. Oh, ini saya save dulu ya biar aman. Save di dokumen maybe. Ya, di dokumen ini deskripsi pertama aku yang berisi kerja keras. Nah, oke. Lalu kita menuju ke kompetensi dasar yang kedua. Kita mau bikin yang namanya daftar gambar ya. Ctrl Shift Enter. Lalu ketik daftar gambar. Gambarnya belum ada tapi. Daftar tabel. Daftar tabel. Tabelnya juga belum ada, makanya kita tambahkan di sini aja nih. Oke. Kita insert sebuah gambar misalkan ya. Insert gambar dari komputer. Bisa juga dari manapun, misalkan ini saya buat tutorial tentang LS Dyna atau tentang apa ini? Mouse, membuat mouse. Boleh deh. Ini aja. Lalu kita bawa kursornya ke ujung sini nih. Kita enter saja. Kita ke reference, insert caption. Caption itu bisa caption gambar, tabel, equation, dan lain-lain ya. Gambar dulu aja, tapi kita ubah labelnya, new label, gambar. Karena bahasa Indonesia, tentu saja. Kemudian numbering, kita coba numberingnya by heading, coba ya. Separatornya titik aja. Atau bebas, mau 1.1 bisa. Chapter start with style. Ya, heading berapa? Heading 2 aja ya. Atau heading 1. Ya, coba ini nih. Gambar 1.1. Wah, ya, bagus nih. Automatically, karena ini original sih, original wordnya. Kemudian kita kasih gambar mouse ini. Ini adalah tetikus komputer. Nah, ini kita bisa ubah juga nih dengan heading. Secara otomatis semua heading, semua heading caption itu akan berubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Otomatis, gak usah bold, biasanya 10 karena lebih kecil daripada teks utama kalau paper tuh. Dan jangan miring. Kenapa ini malah miring? Jangan miring. Oke. Dan itu masih aja bahasa Inggris. Masih cek spelling. Ubah aja. Oh no.
Indonesian. Oke, untuk gambar satu misalkan kita mention di teks. Jadi setiap gambar dijelaskan ya. Jangan cuman caplok, bukan caplok, naro gambar tapi nggak ada penjelasan. Jadi pada gambar satu, nah itu kita mention nih. Gambar satu ini harus kita mention pakai cross reference. Yang ini nih. Gambar satu, gambar. Nah ini yang tipe-tipe yang udah kita buat keluar semua di sini. Captionnya. Kemudian jangan semuanya. Ini label yang mau diinputkan only label and number aja ya. Itu aja itu. Jadi gambar 1.1. Ya, itu dia. Oke, ini berarti udah otomatis nih. Kalau mau untuk buka dokumennya Ctrl Shift. Ctrl klik. Pada gambar 1 dijelaskan bentuk tikus yang dianalisis pada skripsi ini. Oke. Jadi kalau udah kita buat gambar 1.1, kemudian kita ingin nambah satu lagi nih gambar. Kita buat gambar lagi, misalkan kita buat kalimat baru lagi ya. Ada revisi nih. 1.3 misalkan. Nah, ada gambar lagi kita mau insertkan. Ya udah insert aja gambar tentang LS Dyna, misalkan instalasinya. Lalu kita kasih caption gambar 1.1. Lihat, ini gambarnya 1.1 dan yang dulu automatically berubah secara otomatis. Nah, kita tinggal update aja ini, update field, langsung dia berubah. Atau nanti kalau semua dokumen besar, Control All, kemudian update field. Itu kalau dokumen sudah sangat besar. Kalau kecil gini mah ya per chapter bisa diupdate. Kemudian ini cara instalasi LS Dyna misalkan ya. Kita panggil di sini gambar 1.1 menjelaskan misalkan ya. Menjelaskan progress bahasa Inggris, miring kalau bahasa Inggris jangan lupa. Dan progress dari LS Dyna installation. Wah, makin campur-campur nih bahasanya ini. Ya, yang penting miring, konsisten ya. Kalau Inggris miring. Oke, bagus. Udah ada 2 gambar, udah cukup mewakili. Kalau mau buat 1000 gambar bisa juga. Kita go to apa ini? Tadi daftar gambar. Belum kita buat heading dia. Kita buat heading dulu. Ada bab muncul karena dia heading 1 ya. Taruh di tengah. Kemudian enter. Kita masukkan mana ya? Inikah? Oh ya ini. Table of figures dialog. Gambar. Nah ini. Ada gambar, ada tabel nanti ya. Gambar dulu aja. Oke, automatically generated with very good and automatic manner. Kan? Otomatis hasilnya, nggak perlu kita manual buka-buka halaman. Terus kita buat tabel, coba. Tabel caranya sama persis benar-benar persis. Kita buat dulu dia jadi heading ya. Heading 1. Lalu kita inputkan. Nah, belum ada kan tabelnya. Kita buat aja nih di sini misalkan ya, tabel 1. Ingat, caption tabel itu ada di atas tabel tersebut. Kita coba masukkan dulu tabelnya ya. Nomor, nama, name, umur. 1, 2, nama, Eka.
Kemudian nama kedua Dwi, NIM 1345, NIM 1346, umur 21, umur 22. Nah, captionnya tuh taruh di atas sini nih. Lalu ke reference, insert caption, new label, tabel. Bahasa Inggris kan tabel ya, bukan table. Tabel 1.1 numbering kita ubah sesuaikan dengan headingnya biar separatornya masih gini ya. Kita ubah lagi aja, kita edit. Bisa nggak kita edit field di sini? Edit field. Tidak bisa. Edit. Ya udah kita hapus lagi aja, kita buat lagi. Separatornya konsisten. Kemudian dia heading type-nya caption di tengah. Oke. Tak ada umur, tabel umur mahasiswa Unhan RI misalkan ya. Nah, ini di halaman. Nah, kenapa halamannya berubah ini? Ini 1, ini 2, 3. Nah, ini kita harus ubah nih. Ini udah section 2, cuman dia masih ngikutin udah bener. Same as previous. Tapi dia ini diubah. Oke. Ya, kadang seperti itu, ada kendala-kendala yang harus fleksibel kitanya mengatasinya. Oke, kita balik lagi ke daftar tabel, kita generate dengan cara yang sama, references, kemudian table. Nah, ini tabel. Oke. Daftar isi sudah, daftar gambar, daftar table sudah. Nah, citasi sekarang. Kalau citasi saya pakai Mendeley sih, super powerful. Tapi hati-hati nih, Mendeley sudah mulai upgrade. Ke Mendeley Reference Manager. Dia berbasis browser dan juga aplikasi terinstall di PC kita, desktop, berbasis kombinasi gitulah. Tapi yang menurut saya reliable adalah Mendeley 1.19.4 ini masih yang dulu tapi sangat bermanfaat. Ada fitur yang sangat saya sukai di sini adalah literatur search ya. Setelah install nih, kadang-kadang ada update found ini gak usah digubris, not now aja udah, karena kalau sekali kamu update maka akan fitur-fitur pentingnya terutama literatur research yang saya sukai ini hilang. Jangan sampai diupdate. Ini super powerful, ini adalah langsung connect ke database DOI ya, DOI Digital Organization, apa itu ya, semacam itulah, semacam ID untuk setiap paper. Ini misalkan paper bahasa Indonesia nih ya, analisis itu pun ada. Analisis apa misalkan ya, analisis kelayakan video pembelajaran tuh ada. Database Indonesia pun ada. Apalagi database Scopus, Thomson Reuters, Science, Nature, saya rasa ada semua nih. Contoh paper punya saya ya, apa ya itu, Eglogram TNT Steel Cover. Tidak ada. Fragmentation ya, fragmented. Nah, ini dia. Ini kita tinggal save reference-nya, save, lalu dia akan masuk ke
recently added. Nah, ini dia. Ini metadatanya semua sudah ter-download. Nama-nama penulisnya, jurnalnya, tahun terbitnya, doi-nya. Kalau kita mau search doi-nya, ada URL-nya automatically generated. Lalu apa mau ada filenya ya otomatis beli atau download kalau open access. Nah, ini karena saya punya saya sendiri bisa saya tambahkan add file, kemudian lokasi foldernya di mana saya add secara manual gitu aja ya. Tapi sekarang nggak perlu. Nah, balik lagi ke Word, tadi harus diinstal dulu ya. Tools, diinstal di MS Word plugin. Kalau LibreOffice, saya juga pakai LibreOffice, jadi saya sudah tambahkan install. Ini kayaknya ada sih LibreOffice. Ya udah, saya install aja dua-duanya. Tapi dalam hal ini Word, ya kita coba. Nah, misalkan setelah installation ini kita mau citasi suatu paper ya. Bisa kita buat insert citation pakai Word manually kayak gini ya. Jadi harus ada nama penulisnya, judulnya siapa, apa, tahun, city, publisher, nah tajuk open, semua harus kita inputkan manual. Sedangkan di Mendeley, wow luar biasa, kita inputkan aja nama, Pratomo, kan keluar semua paper tentang Pratomo. Atau kata judul ada Pratomonya atau penulisnya langsung Pratomo. Enak sekali. Misalkan ini langsung automatically dia ngebuat seperti ini. Lalu kita ubah-ubah IEEE biasanya favorit engineering, electrical, atau mau yang Harvard nggak apa-apa juga. Kita tambahkan lagi untuk yang akhir kalimat ini misalkan ya paper yang lain misalkan relief yang baru saya download. Nah ini ada dua kan datanya jadi tertimpa-timpa di sini. Ada dua mana numerical ini nggak apa-apa. Nanti kita bisa merge di Mendeley-nya. Bisa lihat duplicate document kalau nggak salah ya. Ada fasilitas duplicate document. Coba lihat. Kalau nggak salah sih ada ya. Cek duplicate, check for duplicates. Nih dia. Ini duplicate apanya? Ini kan nggak ada ini. Huh? Oh ya ini ada dua tadi ya, bener. Ini confirm merge aja udah. Confirm merge udah selesai. Jadi di Mendeley kita semua dokumennya satu, nggak timpah-timpah. Lalu kalau udah kayak gini, udah otomatis gini, kita tinggal pergi ke daftar pustaka. Daftar pustaka kita enter, kita kasih space untuk ini apa lagi nih? Hah? Apakah di heading? Oh, heading satunya dijadikan normal aja. Nah, pantesan tadi ada di sini. Oke, jadi normal ini sekarang tambahkan references, kemudian insert bibliography. Bibliography. Oh, apa ini? Existing. Ya, ya ini existing document. Oh, jangan yang ini aja. Oke. Nah, gitu. Gitu kan. Kalau kita insert lagi jangan-jangan. Nah, udah. Kalau mau nambah lagi bisa ribuan bahkan ya puluhan ribu references bisa dimasukkan. Tapi ya paling lelet doang. Ini kelebihannya adalah langsung automatically generated title, kemudian composite structure ini adalah nama jurnal, nomornya, apalagi nih, doi-nya, semua di generated. Wah, luar biasa. Lalu apalagi nih? Udah kayaknya. Udah langsung bisa ditulis. Jadi itu daftar isi kita update coba. Kita update. Nah, ini masih yang apa nih?
udah berubah lagi. Oke, ini ada masalah sepertinya section 1 ini dia nggak mau berubah. Update field entire, coba. Dia nggak mau berubah. Ya mungkin harus diubah ya ininya. Nah, ininya nih. Sepertinya kita harus cek column break. Karena dia ke break lagi ya. Section 2. Kita coba different from header and footer. Coba ini udah nah ini harus sama nih, bener dia harus sama dengan yang atasnya. Nah, jangan different, kita ubah dia menjadi ini. Nah bagus nih. Kemudian yang ini harus nggak apa-apa, kita ubah dia jadi apa namanya. Jadi ini masalahnya adalah gambar itu kan nggak punya halaman, jadi kita harus break lagi nih, nggak perlu kasih halaman, kita break. Nah, setelah kita break ya kan, setelah kita break kita lihat sectionnya nih, udah section 1, udah section 2. Ini kalau bisa different first page, dan kita definisikan nomornya dimulai dari 1. Oh jangan 1, ini kan Romawi I. Oke, sedangkan ini hapus saja karena dia nggak ngaruh kayaknya. Nah, jadi ini hilang, ini harus ikut link to previous ya, insert harus fieldnya Romawi. Oke, nah bagus. Nah udah, ini belum lagi, ini jangan ngikut format nah ini harus different first page, edit field, numberingnya yang ini. Harapannya sudah semua, udah aman nih kayaknya. Ya ini sih harusnya different, jangan different ya, dia harus sama dengan sebelumnya itu ini. Oke, 3, 4, 5, 6, 7 lampiran kita buat heading. Hapus dulu, tengahkan. Oke, gitulah kurang lebih cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, dan juga cross reference-nya secara otomatis. Yang saya bingung kenapa ini nggak berubah. Ini ikut berubah jadi angka Arab lagi. Padahal sudah saya ubah, jadi jangan-jangan ini harus di page number, format page number. Oh ini sepertinya. Coba ya kita ulang lagi, ini masih belum selesai, saya harus mengulangnya lagi. Nah 3, 5, oke.
sepertinya sudah kelar nih. Yang ini nggak perlu karena dia halaman judul jadi hilang. Nah kadang gitu tuh, ini sudah solve, ini jadi hilang. Berarti ini harus, ini udah different from first page kan. Ya udah, ini mending ditutup aja sih, tutup aja udah. Saya juga dulu gitu. Mungkin ada yang bisa komen di bawah ya, bisa komen di bawah. Kalau saya sih dulu banget sih manual, melihat ini ada yang otomatis, wow, amazing. Makanya saya share. S2 S3 saya pakai yang otomatis, enak dan cepat dalam membuat dokumen. Oke, udah nih. Jadi masalahnya adalah daftar isinya masih bentuknya kayak gini, entire table. Nah sekarang perfecto, perfect. Ya itu aja dari saya, semoga bermanfaat, bisa dipakai dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.